kami. Saat ini kami akan siap mendengarkan kebenaran firman Allah. Pakai hamba-Mu, biarlah segenap perkataan hamba-Mu adalah perkataan Tuhan. Apa yang keluar dari mulut hamba-Mu adalah isi hati Tuhan. Perkenankan kami semua ya Tuhan, untuk mendengar, merenungkan, membaca serta melakukan kebenaran firman Allah. Ini doa syukur kami yang kami bawa hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan, silakan duduk. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, mari sama-sama kita buka kebenaran firman Allah dalam pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-11. Kita akan membacakannya untuk kita semua. Saya akan membacakannya untuk kita semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Ya Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan pembacaan kedua tentang topik berjalan dengan Allah. Minggu yang lalu kita bahas tentang Henok, dan hari ini kita akan membahas tentang Nuh, saudara. Beberapa waktu yang lalu, minggu lalu, ciri khas seorang yang berjalan dengan Allah adalah seseorang yang mempersiapkan generasi, yang mempersiapkan keluarganya untuk kepentingan ilahi yang lebih besar. Nah, hari ini kita bukan sekedar hanya melihat seorang yang mempersiapkan keluarganya untuk kepentingan yang lebih besar. Kita tahu bersama cerita Nuh. Dia mempersiapkan bahtera bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang di tengah-tengah keluarganya, istri dan anak-anak serta menantunya. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, keunikan seorang yang berjalan dengan Allah, Alkitab katakan Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah, sama dengan konteks Henok, saudara. Kalau Henok diangkat ke sorga, Nuh bukan sekedar diangkat ke sorga. Kemuliaan yang Nuh terima itu, malah saya mau katakan sebagai seorang manusia itu lebih besar. Dia menjadi sosok yang kemudian melahirkan begitu banyak manusia yang hidup hari ini. Alkitab catat begini, saudara. Ayat 13, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Artinya apa, saudara? Seluruh makhluk hidup yang ada selain Nuh dan keluarganya itu mati di peristiwa air bah. Dengan kata lain, Nuh menjadi manusia pertama yang kemudian melahirkan kita yang hidup hari ini. Itu rencana besar Tuhan. Jika kita mundur ke belakang di masa penciptaan, Allah memulai semua sejarah manusia dengan Adam dan Hawa. Di kemudian hari, Allah memulai sejarah manusia yang baru dengan menggunakan Nuh dan keluarganya, saudara. Berjalan dengan Allah ini adalah satu yang simple, tapi Alkitab catat berjalan dengan Allah hanya ada pada orang-orang tertentu. Yang pertama, orang yang memelihara keluarganya, yang mempersiapkan keluarganya untuk kepentingan Allah. Selain itu ada yang istimewa dari Nuh, saudara. Jika kita maju terus dalam pembacaan selanjutnya, saudara, dalam ayat yang ke 22, saudara, Alkitab catat begini, lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Ini merupakan ciri seorang yang berjalan dengan Allah. Selain dia mempersiapkan keluarganya, dia membentuk keluarganya dengan baik, mempersiapkan untuk kepentingan Allah, dia adalah sosok yang melakukan semuanya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Apa ini maksudnya tepat seperti, saudara? Saya mencoba mencari tahu kata ini. Dia menggunakan kata aslinya yang memiliki makna, yaitu tidak meleset sedikit pun. Bayangkan, saudara, di zaman itu belum ada water pass, saudara. Di zaman itu belum ada perabotan atau alat-alat tukang yang secanggih sekarang. Alkitab catat Nuh melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Tuhan bilang bikin ukuran seperti ini, dia buat tepat. Bikin balok sebesar ini, dia buat tepat hari ini, saudara. Jangankan bikin bahtera, saudara. Saudara tahu tiang parabola, saudara?
Kita mau buat bulatannya itu untuk gantung parabola itu aja. Tidak semua orang bisa presisi di masa modern hari ini, saudara. Tapi Nuh saya tidak tahu seperti apa dia buat, tapi Alkitab menjamin Nuh melakukan tepat seperti yang dia lakukan, seperti yang diperintahkan Tuhan. Ini bukan hal yang mudah, saudara. Mau potong-potong kayu di zaman itu bukan hal yang mudah, saudara. Kita disuruh kerja sapu pel aja susah, saudara. Kita disuruh melayani aja susah, tinggal nyanyi susah, saudara. Kita disuruh saja berdoa, tinggal doa, nggak ada, Tuhan nggak pernah permasalahkan salah atau benarnya, susah. Apalagi Nuh zaman itu, saudara. Dia melakukan tepat. Saya memikirkan itu, bagi saya tidak masuk akal, saudara. Untuk seorang yang tidak punya latar belakang tukang, saudara. Untuk seorang manusia biasa, tetapi ciri khas seorang yang berjalan dengan Allah, dia mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa sama sekali dilakukan oleh manusia. Banyak perbuatan-perbuatan besar Tuhan yang akan hidup bersama dengan dia. Banyak mujizat Tuhan yang akan menyertai dia. Mungkin bagi manusia biasa itu merupakan satu hal yang tidak bisa dilakukan. Kita mungkin tidak bisa melakukan, tidak mungkin Pak Agus bikin ini, tidak mungkin Pak Ivan bikin ini, tidak mungkin kita bisa bikin ini. Tetapi ketika kita memutuskan untuk berjalan dengan Allah, saudara, maka ada hal-hal besar, hal-hal mustahil yang akan kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Luar biasa Nuh ini, saudara. Sebagai seorang manusia, dia telah mencapai namanya top performance, saudara. Dia sudah mencapai manusia super, kalau menurut saya, saudara. Bayangkan, saya memikirkan Bahtera itu ukurannya itu mungkin lebih besar dari stadion sepak bola, saudara. Besar sekali. Kita bahkan disuruh bikin perahu mainan untuk anak-anak kita, susah, tidak presisi. Tapi Alkitab katakan Nuh melakukan tepat, presisi. Semua ukuran tidak ada yang terlewatkan, semua ukuran sama, semua bahan yang dia buat sama, semua takaran lem, takaran ter yang digunakan itu sama, saudara, seperti yang Tuhan sampaikan. Oleh sebab itu saya mau katakan hari ini, saudara, sebagai umat Tuhan, mungkin kita hari ini banyak hal yang kita lakukan, banyak pelanggaran yang kita perbuat untuk Tuhan. Tapi ingat satu hal, saudara, ketika kita memutuskan berjalan dengan Tuhan, selain kita mempersiapkan keluarga kita untuk bersama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ada juga hal yang lain, yaitu kita mau melakukan tepat seperti yang Tuhan buat. Mungkin orang lain bisa menyeleweng sedikit, mungkin orang lain bisa bisa melakukan sesuatu itu sedikit berbeda dengan yang lain, sedikit menyeleweng dari apa yang Tuhan perintahkan. Tetapi hari ini, saudara, kita mau katakan di hadapan Tuhan bahwa kita akan melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Saudara saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, menjadi orang yang berjalan dengan Allah merupakan satu yang sebenarnya sederhana tetapi rumit untuk dijalankan. Kita setiap hari itu banyak melakukan kesalahan. Siapa manusia yang tidak berdosa, saudara? Kita semua berdosa, kita semua melakukan dosa. Tapi Alkitab mencatat ada satu sosok manusia namanya Nuh. Dia mampu melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ini merupakan catatan Alkitab yang sangat luar biasa. Tepat itu artinya tidak meleset. Bahkan di Perjanjian Baru, dosa adalah dosa itu artinya tidak tepat sasaran, saudara. Dalam bahasa aslinya dosa artinya tidak tepat sasaran, seperti seorang menggunakan anak panah. Anak panah itu dilepaskan lalu tidak tepat sasaran, maka itu yang dikatakan dosa. Ketika kita tidak melakukan tidak tepat seperti yang Tuhan bilang, maka itu adalah dosa, saudara. Dengan kata lain begini, saudara, saya mau katakan mungkin kita tidak bisa melakukan seperti yang Nuh buat, tetapi mari kita sama-sama berusaha melakukan tepat seperti yang Tuhan katakan. Jangan melenceng ke kiri atau melenceng ke kanan, maka kita akan menjadi orang yang dikenan Tuhan. Amin. Kita akan menjadi sosok yang dipuji Tuhan. Kita akan menjadi orang yang sangat luar biasa di hadapan Tuhan. Ini Tuhan yang puji, saudara. Dari sekian banyak manusia yang hidup yang jahat di masa Nuh, Tuhan memilih Nuh dan keluarganya, saudara. Karena Tuhan tahu Nuh itu terbiasa hidup tidak melenceng dari perintah Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, jika saudara melakukan sesuatu atau meminta tolong kepada orang lain, kita lihat orang itu, apa dia pernah melakukan perbuatan melenceng, saudara. Misalnya dia biasa berbohong, dia bisa melakukan hal ini, jangan pernah percayakan sesuatu kepada dia, saudara. Karena ciri-ciri orang yang akan melakukan tepat seperti yang kita perintahkan adalah
dia tidak pernah berbohong, dia tidak pernah melakukan dosa yang terlalu menyolok, tidak terus menerus berbuat dosa. Dia senang berbuat dosa. Apabila dia senang berbuat dosa, dia senang melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, jangan pernah saudara percaya minta tolong kepada dia, saudara. Pasti saudara bilang, dia bikin B, saudara. Tuhan tahu Nuh ini punya kebiasaan. Nuh punya kebiasaan buat sesuatu yang sempurna. Dia mungkin biasa beribadah kepada Tuhan, melakukan korban sempurna seperti yang Tuhan perintahkan, sehingga ketika Tuhan menyuruh dia bikin bahtera, saudara, terbawa kebiasaan ini, saudara. Dia buat bahtera tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Sampai hari ini, agama mana yang tidak kenal Nuh, saudara? Nuh ada dalam sejarah Mesopotamia, di agama-agama di Babel sana, agama-agama di Irak segala macam. Nuh ada dalam sejarah Islam, Nuh ada dalam sejarah Kristen, ada dalam sejarah Cina, saudara. Ada sejarah tentang 8 dewa, saudara, di Cina. Kalau saudara baca di internet, ada sejarah tentang 8 dewa. Ini konon merupakan cerita tentang Nuh, 8 orang yang diselamatkan, saudara. Nuh, istrinya, anaknya 3 beserta menantunya 8. Di Cina ada, saudara, legenda 8 dewa. Mereka lah pembentuk awal dunia, saudara. Sehingga dari mereka lah ini terbentuk segala macam dunia. Di Hindu juga ada sejarahnya, saudara. Ada cerita tentang satu saat Dewa Krishna avatarnya dia menjadi ikan, saudara. Dia menyelamatkan dunia dari banjir, saudara. Banyak mitologi yang merupakan gambaran secara tidak langsung terhadap cerita Nuh ini, saudara. Nuh ada dalam semua tradisi dunia, entah dalam bentuk apapun. Nuh ini sangat terkenal hari ini, saudara. Kenapa, saudara? Itu hanya berawal dari sosok pribadi yang mau berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dia bukan orang yang berjalan dengan Tuhan, bukan orang yang egois. Dia tidak mau meninggalkan keluarganya. Apapun yang dia buat demi nama Tuhan, dia akan mendidik keluarga. Demi nama Tuhan, dia akan membimbing keluarganya ke arah yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Demi nama Tuhan, dia membawa keluarganya sampai titik darah penghabisan. Bukan hanya itu, dia juga punya inisiatif dari dirinya. Dia punya kepribadian, yaitu terbiasa melakukan tepat seperti yang diperintahkan, saudara. Menjadi orang yang perfeksionis itu tidak mudah, saudara. Di mata manusia kita berusaha, tapi cobalah kita berusaha hari ini. Mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin kita abai tentang perintah-perintah Tuhan. Belajar hari ini, saudara. Lakukan seperti yang Tuhan buat. Suatu saat nanti, saudara, seperti Nuh, hidupnya saleh. Alkitab catat di bagian awal, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercelah, saudara. Tidak mungkin pekerjaan yang sempurna datang dari orang yang tidak sempurna. Tidak mungkin, saudara. Alkitab mencatat pekerjaan yang tepat seperti yang diperintahkan itu dihasilkan oleh sosok atau orang yang tidak bercelah. Dalam bahasa Inggrisnya seorang yang perfect, saudara. Amin. Saudara tidak akan bisa mengharapkan pekerjaan yang indah dari seorang yang sendiri saja tidak mau mandi, saudara. Tidak bisa, saudara. Saudara menyuruh orang sapu tempat itu supaya bersih, sedangkan rumahnya tidak bersih, tidak mungkin, saudara. Pekerjaan yang sempurna dihasilkan oleh seorang yang sempurna. Nuh adalah orang yang benar dan tidak bercela, saudara. Dia seorang yang benar, orang yang benar dan perfect, menghasilkan pekerjaan Tuhan yang perfect, saudara. Amin. Oleh sebab itu ketika kita melayani, kita butuh persiapan yang matang, kita butuh persiapan yang sempurna. Kenapa, saudara? Itu kebiasaan, membangun kebiasaan berjalan dengan Allah itu tidak mudah, saudara. Ada sebuah filosofi namanya Platinum Rule, saudara. Kalau saudara mungkin pernah baca John Maxwell, saudara, dia perkenalkan Platinum Rule ini. Platinum Rule itu begini, saudara. Jika seorang melakukan lebih daripada apa yang orang lain harapkan, namanya Platinum Rule, melakukan lebih dari apa yang orang harapkan. Alkitab katakan begini, saudara, jika ada seorang menyuruh kita berjalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Kalau ada orang suruh sapu dapur, saudara, sapu ruang tamu juga, saudara. Itu ciri-ciri orang yang berjalan dengan Allah. Itu berdasarkan Alkitab, saudara. Nuh ini terbiasa, hidupnya terbiasa, keluarganya tetap ada dalam rangkulannya, kemudian dia punya kebiasaan benar dan tidak bercela. Tidak sembarang Tuhan memilih orang. Tuhan memilih Nuh karena apa? Ia seorang yang benar dan tidak bercela. Tuhan tahu ketika dia terbiasa hidup benar dan perfect, saudara, maka ketika dikasih tanggung jawab, dia pasti akan melakukan dengan perfect juga. Amin.
Ketika seorang pemimpin mempercayakan pekerjaan kepada seseorang, saudara, ketika dia tidak percaya orang ini, maka saya pastikan hasil pekerjaan itu tidak akan sesempurna apa yang dia harapkan. Tetapi ketika orang itu sudah terbiasa, oh ini orang ini terbiasa kerja melakukan ini, ketika dipercayakan, si pimpinan itu senang dengan dia, saudara, senang dengan dia. Kita mau jadi orang seperti itu dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan, apapun yang kita lakukan, buatlah orang lain melihat bahwa yang kita lakukan ini sudah maksimal. Mungkin kita tidak bisa sempurna seperti anggapan orang, tetapi saya mau katakan lebih sederhana, saudara. Nuh melakukan apa yang Tuhan perintahkan semaksimal mungkin sesuai dengan kadar yang ada dalam dirinya. Amin. Karena kadar Nuh itu perfect, maka dia melakukan pekerjaan Tuhan perfect, saudara. Amin. Sesimpel itu cerita Nuh, saudara. Kenapa Nuh melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan? Karena dia orangnya perfect, saudara. Dia terbiasa hidup perfect dengan Tuhan. Dia terbiasa hidup benar dengan Tuhan. Dia terbiasa melakukan yang sempurna di mata Tuhan. Maka ketika Tuhan percayakan, maka standar yang terjadi adalah tepat seperti yang Tuhan bilang, sempurna, saudara, presisi, saudara. Jika kita terbiasa melakukan setengah-setengah sebuah pekerjaan, baik itu pelayanan, baik itu dalam pekerjaan kita terbiasa melakukan setengah-setengah, saudara, maka suatu saat nanti mungkin kita akan terlibat dalam pelayanan bersama dengan Tuhan. Tuhan percayakan sesuatu yang besar, maka bisa dipastikan sesuatu itu tidak akan berguna banyak untuk kehidupan kita. Saudara, saya kasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, filosofi ini harus mengalir dalam kehidupan orang percaya. Berjalan dengan Allah, mari kita berjalan bersama-sama dengan Allah, membiasakan hidup benar, membiasakan hidup perfect, sesempurna apa yang kita bisa, saudara. Alkitab katakan dalam Efesus, saudara, surat Efesus, dia bilang, Tuhan telah memilih kita sebelum dunia dijadikan untuk menjadi serupa dengan anaknya, saudara. Kita akan menjadi sama seperti Yesus kelak di satu saat nanti, saudara. Di titik penghabisan hidup kita, kita akan ada pada titik yang namanya sempurna, saudara. Kita akan menjadi sosok yang dikenan Tuhan. Selama kita hidup hari ini, mari kita terbiasa hidup benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan. Biasakan diri, saudara. Kalau ada orang yang terbiasa maki, saudara, kenapa kita tidak membiasakan diri hidup benar? Kalau ada orang terbiasa berantem, terbiasa marah-marah, kenapa kita tidak bisa terbiasa hidup benar? Itu nggak adil sekali, saudara. Kita terbiasa marah-marah, kita terbiasa maki, kita terbiasa bilang orang bodoh, tapi kita tidak mau membiasakan diri bilang orang hebat, bilang orang cantik, bilang orang ganteng, memuja. Kita nggak mau membiasakan diri. Ini ada apa dengan manusia, saudara? Saya yakin dan percaya, ketika hari ini kita mulai seperti Nuh, kita mulai membiasakan hidup kita benar dan tidak bercela di hadapan Tuhan, suatu saat nanti di depan sana ada di mana titik Tuhan akan percayakan pelayanan yang besar bagi kita. Ada satu titik di mana Tuhan akan mempercayakan sesuatu yang besar bagi kita. Kita akan menjadi orang yang dihormati, orang yang dipandang, orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Itu yang paling penting. Pelayanan kami, saya terlebih khusus, saya melayani, saya tidak mau menjadi orang yang berkenan di hadapan manusia. Tidak mau, saudara. Satu tujuan saya pelayanan, saya ingin menjadi orang yang dipercaya Tuhan, saudara. Orang yang dikenan Tuhan, orang yang dipercayakan kepelayanan yang besar. Apapun yang Tuhan izinkan saya pegang, saya lakukan itu untuk kepentingan Tuhan. Sehingga standar yang kita pakai itu tinggi, saudara. Standar yang kita pakai bukan standar manusia. Ketika kita tahu Alkitab katakan, lakukanlah segala sesuatu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan, saudara. Maka ketika kita melakukan sesuatu itu, bukan kita pujian manusia yang kita cari, tetapi perkenanan Tuhan yang kita cari. Apabila semuanya kita lakukan seperti itu, maka jelas di sini, saudara, bahwa ibadah bukan hanya dibatasi di dalam rumah ibadah, saudara. Ibadah itu ada di luar sana. Ketika kita melakukan pekerjaan diperintahkan bos, kita melakukan seperti yang dia perintahkan, kita melakukan seperti untuk Tuhan, maka itu adalah perilaku orang yang berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Selama itu berkenan di hadapan Tuhan, apa salahnya kita lakukan sempurna? Amin. Kalau disuruh membunuh baru kita bisa bantah. Kalau disuruh selama masih batas wajar dan itu tidak melanggar kebenaran firman Allah, lakukanlah itu tepat seperti. Kenapa, saudara? Mungkin itu momentum kita untuk dipercayakan sesuatu yang lebih besar. Mungkin itu batu loncatan kita untuk naik lebih tinggi. Mungkin itu momen di mana kita akan dipromosikan. Mungkin itu momen di mana kita akan mendapatkan sesuatu yang besar. Kita tidak tahu kapan itu. Tapi ingat, saudara, berkat Tuhan kita tidak sangka
menyangka, Nuh pun tidak pernah menyangka bahwa dia akan menjadi orang yang dipilih Tuhan. Nuh tidak menyangka bahwa dari dialah lahir Agustinus, saudara. Nuh tidak pernah menyangka bahwa dunia yang kita kenal hari ini itu berasal dari Nuh dan keluarga, saudara. Kita tidak pernah menyangka itu, saudara. Oleh sebab itu mari kita bersyukur di hadapan Tuhan, kita ikat komitmen kita mau melayani Tuhan, kita mau berjalan dengan Tuhan. Kebenaran firman Allah saya tibakan di sini, kiranya dapat menjadi berkat. Roh Kudus akan menolong dan akan menerangkan lebih lanjut dalam hati kita, dalam pikiran kita, dan Yesus akan senantiasa memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala.